Yang suka dikeluhkan turis juga kita diskriminatif. Kalau turis asing misalnya 100.000, turis domestik 50.000, kan nggak boleh menurut saya. Betul. Nggak boleh. Ya. Betul. Kita harus perlakukan sama. Malah kalau bisa didiskon atuh. Biar pada balik lagi. Balik lagi, repeat order. PKL harus kita tata. Seluruh dunia itu ada PKL. Bedanya seetik di orang aut-autan. Sampah ada di seluruh dunia juga. Bedanya sedikit di kita mah. Itu tamruk. Ini kan nggak boleh kita biarkan. Yeah. Dan itu bukan memulai dari infrastruktur punten. Mulai dari di Walkot PKS Gerindra menang. Ya. Nah, sekarang giliran Bapak sama Pak Dhani. Ini kira-kira bakal hat-trick nggak Pak? Optimis nggak bisa hat-trick gitu? Saya sih sebenarnya penasaran ini tuh Pak. Pesaing Bapak yang paling berat yang mana ini Pak? Ya saya kira Assalamualaikum Sobat Mandala. Selamat jumpa lagi di acara Mandala Talk. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Salah satu calon wali kota Bandung yang diunggulkan. Beliau adalah Bapak Haruswan Daru, calon dari Partai Keadilan Sosial. Nanti berpasangan dengan Pak Dhani dari Gerindra. Yang pertama saya, apa itu Pak memberantas kumis? Atas kumis. Kumuh dan Oh iya. Ya nggak bermaksud ya. Paling berkumis. Ya, jadi ya kita inginlah kota Bandung ini seger ya. Karena kan kota kembang. Pada sepanjang Java. Depan kita ini jadi kota kreatif dengan dunia. Jadi ya kita akan coba terus ya bertahap agar pemukiman yang kumuh dan miskin kita ya rehabilitasi supaya lebih fresh gitu. Kita biarkan gitu ya. Kalau saya kira hidup bersih, hidup nyaman itulah hak segala bangsa ya. Jadi kita sebuah negara dengan dasar negaranya Pancasila yang sila kelimanya keadilan sosial untuk seluruh Indonesia. Artinya mereka juga berhak untuk mendapatkan keadilan sosial. Begitu kan? yang saya tertarik dari program Pak Harun dari beberapa waktu lalu Pak Harun menyampaikan adalah masalah memberikan sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan. Iya. Saya pikir karena memang itu adalah pain point rasa sakit yang dirasakan oleh banyak orang. Tidak hanya di Bandung, Jawa Barat dan di Indonesia. Iya. Ekonomi melambat, pertumbuhan ekonomi juga melambat, Iya. lapangan pekerjaan jadi susah bertambah. Sementara orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan terus bertambah. Nah mungkin itu mungkin yang saya tebak kenapa Pak Harun ingin mengutamakan program yang bisa menyediakan lapangan pekerjaan buat Mangga Pak Harun, milestone-nya kemana sih menyediakan sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan buat warga? Ya, sebetulnya kalau sekarang ya mencoba kita menyelesaikan itu dengan memberikan pelatihan, misalnya kewirausahaan ataupun ya kesempatan bisa kerja saja, ya masanya selesai. Justru kita tuh butuh bangkitan ekonomi. Bangkitan ekonomi ini harus berdasarkan jati diri dan kekuatan kota Bandung. Jati diri kota Bandung itu kota kreatif. Jadi dalam situasi yang kreatif kita harus berpegang kepada kekuatan kita sebagai kota kreatif. Maka ada teman-teman mengatakan kota teknologi dan tingkatannya sudah bukan sekedar lokal, ya kan, regional, bukan, sudah nasional dan internasional. Sudah sejak lama, sejak konferensi Asia Afrika itu level sudah UNESCO sudah menetapkan kota kreatif. Jadi itu yang harus kita dorong supaya itu menimbulkan bangkitan ekonomi.
kita ini ada banyak event di Bandung, level nasional, internasional, sehingga orang datang ke Bandung, lama orang di Bandung lebih lama lagi, tidak 1,5 hari, bisa 2 hari, 3 hari, gitu kan. Tidak hanya weekend, tapi juga weekday. Nah, untuk itu maka kita juga harus melanjutkan tidak hanya kota kreatif dunia, tapi yang maju, yang agamis, yang sejahtera dan berkelanjutan. Jadi 4 kata kunci itu dalam visi untuk mengokohkan identitas Bandung sebagai kota kreatif tingkat dunia. Artinya sampahnya harus bisa kita kelola, kemacetannya harus bisa kita urai, gitu kan? Parkir harus kita tata, pemukiman yang semrawut terus kita tata kembali, sehingga ya dapatlah orang mau ke Bandung tuh mau apa kita bisa dorong gitu kan. Tentunya tidak hanya dari sektor pariwisata ya, yang Bapak masuk dari industri kreatif di situ. Ya. Kira-kira sektor industri kreatif apalagi nih Pak yang bisa digarap di Kota Bandung selain dari wisata? Ya, saya kira MAES itu merupakan salah satu tawaran kita. Ya kan, nanti industri hotel juga akan meningkat, ya kan? Transportasi juga akan meningkat, ya kan? Tapi tentu ada persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi. Dari situ harus kolaborasi, nggak mungkin hanya pemerintah aja. Jadi pemerintah, kemudian sektor privat, kemudian komunitas, kemudian juga termasuk media juga dalam mempromosikan Bandung, ya, dan juga ya masyarakat. Jadi 5 sektor dalam pentahelix ini harus bisa berkolaborasi sehingga kemudian yang menjadi harapan kita supaya lapangan pekerjaan terbuka, ya kan, Bandung lebih maju, dan seterusnya, sejahtera, ini bisa kita wujudkan, tapi tahapannya harus kita lalui bersama-sama. Saya setuju kalau memang membangun Bandung dari strong point-nya, ya. Bandung adalah kota kreatif. Ya. Tapi mungkin Pak, sektor lain selain sektor ekonomi kreatif yang bisa dikembangkan di Kota Bandung. Ya, saya kira Bandung juga kan dikenal kota pendidikan. Nah, Ya kan, mulai dari secapang, ya kan, sekolah TNI, kemudian sekolah polisi, kantor pusat Telkom, pusat PJKK, ya, itu kan di Bandung semua. Ada yang perguruan tinggi negeri swasta yang dan sehingga kalau kita bilang Bandung kota Bandung kota pendidikan, Bandung kota jasa, ya, Bandung kota kreatif, itu semuanya masuk. Hanya saya kan harus mengokohkan dulu jati diri kota Bandung yang mungkin sekarang kan jadi macam-macam. Orang bilang Gotham City, autopilot, malah yang paling parah kan City of Peak gitu kan. Ini yang paling menyakitkan gitu kan buat saya. Tapi kan kita harus introspeksi, kenapa sampai turis ngomongnya begitu ya? Ngomongnya udah lama tapi saya belum lupa gitu, sakitnya masih di sini. sama lah sebagai orang Bandung. Itu sebagai bahan kita introspeksi ya. Dan ke depan tidak boleh lagi ada orang yang ngomong seperti itu. Dengan cara kita membuktikan diri. Itu Pak, sektor. Jadi Bapak ingin memperkuat identitas Kota Bandung sebagai kota dengan berbasis ekonomi kreatif gitu ya Pak ya. Dengan artinya tidak mengesampingkan sektor-sektor lain ya Pak ya. Ya justru harus sinergi. Nah, judul utamanya jati diri Bandung gitu kan. Ini supaya tadi saya juga mungkin butuh bantuan teman-teman media ya. Ini kan harus kita perbaiki. Betul. Tadi jangan sampai masuk ke benak orang jadi brand gitu. Gotham City kan. Kan bahaya. Poek mongkleng. Betul. Banyak coleng. Wah, bahaya. Masuk nanti kan kita susah semua. Makanya kenapa Bali itu begitu rapi? Kan nggak ada parkir 110.000 di Bali. Oh iya ya, sering ada. Nggak akan ada. Kenapa? Karena dia merasakan perlu kedatangan turis. Gitu. Terus yang suka dikeluhkan turis juga kita diskriminatif. Kalau turis asing misalnya 100.000, turis domestik 50.000, kan nggak boleh menurut saya. Betul. Nggak boleh. Ya. Betul. Kita harus perlakukan sama. Malah kalau bisa didiskon atuh.
biar pada balik lagi. Balik lagi, repeat order. Jangan kemudian, ini yang begini-begini kan harus kita perbaiki. Contoh, parkir, kemudian PKL harus kita tata. Seluruh dunia itu ada PKL. Bedanya seetik di orang aut-autan. Sampah ada di seluruh dunia juga. Bedanya sedikit di kita mah. Tumrah tamru. Ini kan nggak boleh kita biarkan. Dan itu bukan mulai dari infrastruktur punten. Mulai dari SDM. Mulai dari pendidikan. Gitu. Ternyata kuncinya adalah di orangnya. Orang kunci. Makanya kan man behind the gun. Bukan, bahkan untuk teman-teman media pernah saya dapat quote ya. Apa itu? Karya yang baik itu tidak bergantung pada jenis kamera. Siapa? Tapi siapa yang memotret. Betul. Ya boleh. Kameranya canggih, mahal banget, boleh. Tapi bisa lain dengan jepretan seorang fotografer kaliber internasional. Betul. Si foto teh hidup gitu. Berarti nanti di sektor pendidikan juga bakal dikuatkan lagi ya Pak ya, kalau SDM-nya yang diutamakan. Saya kira itu salah satu kunci kita. Karena kalau kita membangun monumen, membangun taman, bahkan bangun toilet, kalau orang yang nggak kita siapkan, itu toilet disembarangin gitu. Betul. Itu taman disembarangin, itu monumen disembarangin. Tapi kalau SDM-nya kita kuatkan, pendidikan kita kuatkan, karakternya kita bangun, maka infrastruktur yang sederhana saja bisa sangat bermanfaat gitu. Ternyata heavy-nya Pak Haru ini di manusia, sumber daya manusianya dan kreativitasnya. Baik Pak Haru, karena waktu kita tidak banyak nih, ada sekarang kan momentum pilkada nih Pak. Tadi saya sudah sempat bahas nih. Iya. Ada yang unik dan ini pasti masyarakat juga menunggu. Bapak diusung sama PKS dan Gerindra. Dan PKS itu singkatan Partai Keadilan Sejahteranya. Iya. Kali bisa jadi keadilan sosial. Atau Pancasila sudah kelima. Nah, sudah 2 kali Pilwalkot, PKS Gerindra menang. Iya. Nah, sekarang giliran Bapak sama Pak Dhani. Ini kira-kira bakal hat-trick nggak Pak? Optimis nggak bisa hat-trick gitu? Ya kalau nggak optimis tong daftar atau KPUD. Eta. Jadi insya Allah ya mohon doanya saja. Kita sedang berusaha, sedang berdoa. Mudah-mudahan hasil yang terbaik. Baik Pak, kira-kira nih apa sih yang bikin Bapak optimis? Apa karena dengar-dengar sih ada calon yang lain katanya popularitasnya sudah tinggi. Kalau Bapak sama Pak Dhani, apa sih yang akan Bapak kedepankan? Ya, saya kira ya alhamdulillah PKS kan dapat 11 kursi. Ya kan, Gerindra dapat 7 kursi. Kalau dijumlahkan itu kan 18 kursi. Dan itu koalisi paling besar dibandingkan 3 koalisi yang lain. Artinya kita punya kekuatan mesin politik, kemudian juga kita punya kekuatan narasi, kita juga punya kompetensi. Ya, saya kira kita teruslah berusaha ya memperbaiki segala sesuatu terkait dengan ikhtiar untuk pemenangan itu. Gitu. Berarti optimis nih Pak, bakal nyusul elektabilitas dan popularitas. Insya Allah, mudah-mudahan. Baik Pak. Pilkada 2 bulan nih Pak, kan kira-kira sebenarnya sih berkurang ya Pak waktu kampanye Pak. Iya. Ini cukup nggak nih untuk Bapak mengejar ketinggalan nanti? Ya kayak hajat lah. Ya. Mau dibikin gede bisa, mau dibikin sederhana juga bisa. Ya. Kan yang penting mah sah we suami istri gitu kan? Eta. Ya kan? Ya mau dilamain bisa, ya kan? Mau sebentar bisa, kan gitu. Tapi saya kira kan kita bukan bekerja baru sehari. Betul. Bukan. Kita kan sudah bekerja panjang, ya kan. Saya di Bandung ini kan dari tahun 84. Kebayang nggak? Iya. Saya 40 tahun di Bandung.
Kaubek lah ya kan? Iya. Jadi artinya ini bukan permainan orang-orang baru. Jadi insya Allah saya kira dengan segala keterbatasan, dengan segala potensi yang ada, kita akan berusaha memberikan yang terbaik. Baik, Pak Haru. Saya sih sebenarnya penasaran ini tuh, Pak. Pesaing Bapak yang paling berat yang mana ini, Pak? Ya saya kira ya kita kalau sedang berkompetisi kan nggak boleh ya menganggap remeh ya. Iya. Jadi saya anggap tiga-tiganya berat lah. Oh gitu. Oke. Pak Haru mah santun baik. Jangan atuh Pak, nanti. kampanye itu kan rawan kampanye negatif ya, Pak ya? Ya. Kadang-kadang jadi black campaign nih, Pak. Menyikapi itu bagaimana, Pak? Saya kira kalau kampanye negatif itu sah. Kalau kampanye hitam tidak sah. Tidak sah. Fitnah tidak sah. Tidak sah. Tapi kita mempunyai pandangan, berbeda pandangan, ya kan? Kemudian kita berdebat tentang sebuah sikap. Ya saya kira itu sah-sah saja. Makanya kan kadang-kadang ada teman media yang nanya, Pak, kumaha mun pilkada teh di sosmed mulai haneut. Saya bilang haneut mah bagus atuh. Ya jangan sampai kita pilkada dingin, ya bahaya. Nanti kan larinya ke partisipasi menurun, ya kan? Apatis, gitu kan? Tapi ya juga jangan kelewatan ya. Jadi saya kira sepanjang itu dalam dialektika, ya dalam sebuah perdebatan yang sehat, saya kira nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jangan pakai hoax lah. Tapi diwaspadai mungkin. Ya harus kita terus waspada. Oh iya, ya itu tadi sebenarnya udah diobrolkan ya tadi ya Pak. Jadi mungkin karena kita bawa spirit dari Ibu Dewi Sartika, Pak. Ya. Jika Bapak nanti jadi wali kota Bandung, kira-kira ada nggak kebijakan dari pemerintah kota Bandung yang Bapak pimpin nanti untuk mengangkatlah profil Ibu Dewi Sartika sebagaimana mestinya, Pak? Karena sebenarnya beliau sudah jadi berstatus sebagai pahlawan nasional, tapi bahkan saya sendiri tidak hafal kapan beliau lahir, berbeda dengan pahlawan nasional yang lain. Begitu Pak, apa kira-kira Pak? Bagaimana kebijakan yang akan dibuat Bapak jika jadi wali kota nih untuk mengangkat, menempatkanlah Ibu Dewi Sartika itu sebagaimana mestinya? Apakah khusus untuk Bandung mau ada peringatan khusus untuk memperingati jasa-jasa beliau atau bagaimana? Atau ada perda tersendiri atau monumen atau apa, saya nggak tahu. Ya mungkin nanti kita coba diskusikan ya untuk kita hadirkan Museum Dewi Sartika. Ya, kemudian kita siapkan biografinya. Kemudian yang penting itu kan bagaimana cita-cita beliau, pendidikan istri ini bisa masuk ke dalam kurikulum kita. Nah itu. Jadi bukan hanya mengingat sosok pahlawan. Setahun sekali. Ibu Dewi Sartika, sebuah peringatan. Kalau menurut saya lebih tertarik karena tadi kan, saya ingin fokus di penguatan SDM kan. Betul. Bagaimana kita lanjutkan perjuangan Ibu Dewi Sartika itu. Karena Ibu Dewi Sartika orang Bandung. Iya. Itu yang mau kita perkuat pesannya, perkuat kontennya, kita lanjutkan perjuangan beliau sampai perempuan di kota Bandung, di Jawa Barat, di Indonesia itu semuanya terdidik dan berdaya. Menurut saya itu lebih dalam. Lebih penting ya, dan lebih penting. Lebih bermakna gitu ya. Lebih bermakna. Baik, terima kasih nih Pak Haru. Sama-sama. Kita lanjutkan ke depan. Insya Allah. Kita tutup saja acara ini dari awal hingga akhir dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hatur nuhun Pak Haru. Sami Kang Sami.